지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Junuda dengan NIM 2303055016. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis kasus terkait sistem pembiayaan kesehatan dari jurnal. Nah, pembiayaan kesehatan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Tanpa pembiayaan yang memadai, layanan kesehatan sulit berjalan efektif dan berkelanjutan. Nah, di Indonesia sendiri, sistem pembiayaan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan besar. Sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada tahun 2014, akses layanan kesehatan semakin luas. Namun, permasalahan serius muncul terkait penghentian ekosistem. Nah, defisit BPJS Kesehatan hampir terjadi setiap tahun dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Selain itu, proporsi pembiayaan kesehatan yang masih tinggi dari masyarakat secara langsung atau out of pocket. Nah, menandakan bahwa beban keuangan layanan kesehatan masih ditanggung individu. Fenomena ini berisiko menurunkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, melemahkan dan mengancam tercapainya universal health coverage. Nah, adapun tujuan dari analisis kasus ini yang pertama yaitu mengkaji kondisi dan tantangan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis dampak defisit BPJS Kesehatan dan tingginya out of pocket. Nah, kemudian yang ketiga memberikan rekomendasi untuk memperkuat keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Nah, dari data atau informasi yang didapat, terjadi defisit BPJS Kesehatan yang dimana hampir setiap tahun dengan nilai triliunan rupiah, terutama akibat keutuhan antara iuran peserta dan biaya klaim pelayanan. Kemudian ada out of pocket yang masih menyumbang lebih dari 30% dari total pembiayaan kesehatan, jauh di atas standar WHO yaitu di bawah 20%. Nah, kemudian kontribusi pemerintah. Nah, sebagian besar dana berasal dari APBN atau APBD. Namun, alokasi anggaran kesehatan masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan nasional. Kemudian kontribusi swasta. Nah, di mana peran asuransi swasta dan dana filantropi masih terbatas. Nah, adapun analisis dari masalah ini yang pertama yaitu defisit BPJS Kesehatan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pendapatan iuran peserta dengan biaya klaim. Kemudian klaim penyakit katastropik seperti jantung, kanker, gagal ginjal yang memakan sebagian besar biaya. Kemudian ada biaya tinggi. Nah, di mana biaya sendiri tinggi ini membebani masyarakat miskin dan meningkatkan catastrophic health expenditure resiko atau pengeluaran kesehatan yang sangat besar hingga membuat keluarga jatuh miskin. Kemudian ada inefisiensi penggunaan anggaran di mana sistem klaim dan pembayaran belum transparan dan masih ada kebocoran dalam pengelolaan dana kesehatan. Nah, kemudian ada ketimpangan akses. Nah, masyarakat perkotaan itu lebih mudah mengakses layanan berkualitas dan masyarakat di daerah terpencil masih harus mengeluarkan biaya mahal atau menempuh perjalanan jauh untuk berobat. Nah, adapun rekomendasi atau solusi dari masalah ini yang pertama yaitu diversifikasi sumber pembiayaan di mana bisa menambah sumber dana melalui pajak kesehatan, cukai rokok dan skema kemitraan publik swasta. Kemudian mendorong asuransi tambahan seperti komplementer dan suplementer untuk masyarakat yang mampu. Kemudian efisiensi dan transparansi. Nah, di mana pengawasan ketat penggunaan dana kesehatan, audit berkala terhadap BPJS Kesehatan dan pemanfaatan teknologi digital untuk klaim dan pembayaran. Kemudian fokus pada promotif dan preventif di mana
investasi lebih besar pada program pencegahan seperti imunisasi, edukasi gizi, dan gaya hidup sehat. Nah, kemudian menekan biaya pengobatan jangka panjang. Nah, selanjutnya ada pemerataan akses. Nah, subsidi khusus bagi masyarakat miskin dan daerah 3T. Kemudian insentif bagi rumah sakit dan puskesmas yang melayani daerah terpencil. Nah, yang terakhir yaitu kolaborasi multisektor, di mana bisa melibatkan sektor swasta, filantropi, dan organisasi masyarakat sipil, dan menerbitkan dana inovatif, misalnya Corporate Social Responsibility atau CSR untuk kesehatan. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai analisis kasus yang saya dapatkan dari jurnal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작